Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan sedikit daripada firman Tuhan. Kira-kira cerita tentang apa ya? Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengar cerita dari 2 Samuel 6 ayat 1 sampai ke 5 dan ayatnya yang ke-12 sampai ke 19 tentang respon yang tepat. Adik-adik, Samuel 6 ayat 1 sampai ke 5 dan ayatnya ke-12 sampai 19 menceritakan kisah tentang Raja Daud yang memiliki keinginan untuk memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yarim menuju Yerusalem. Wow, suatu yang besar ya. Tabut Allah. David mau pindahin tabut Allah. Apa sih tabut Allah itu? Yuk kita lihat. Nih, ini namanya tabut Allah. Tabut Allah itu tempat yang terbuat dari emas yang dipakai untuk menyimpan benda-benda suci yang mengingatkan orang Israel akan perjanjiannya dengan Allah. Isinya ada 2 lempeng batu tentang 10 firman Allah, perintah Allah. Dan tabut Allah ini ya tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Hanya orang-orang khusus saja yang boleh menyentuh tabut Allah ini. Nah, sebelum Daud memerintah sebagai raja, tabut Allah itu dulunya dijaga oleh Raja Abinadab selama 20 tahun di Kiryat Yarim. Nah, ketika Daud menjadi raja, ia memiliki keinginan agar tabut Allah tersebut dapat dipindahkan ke Yerusalem yang menjadi pusat pemerintahan Israel. Kemudian Daud mempersiapkan proses pemindahan tabut tersebut. Ia mempersiapkan kereta dan lembu yang besar-besar untuk membawa tabut Allah. Ia menyiapkan nyanyian, tarian, kecapi, gambus, rebana untuk mensyukuri pemindahan tabut Allah menuju kota Yerusalem. Tetapi adik-adik, proses pemindahan tabut Allah tersebut tidaklah mudah karena harus melewati turun naiknya bukit, bisa-bisa sekitar 6 mil atau kalau kita hitung dalam kilometer sekitar 9.654 kilometer. Jalannya naik turun adik-adik dan belum ada aspal, masih terjal bebatuan. Dan kalaupun ada tanah, tanahnya basah. Jadi sangat berbahaya kalau dilewati. Mereka pun berjalan melewati jalanan yang berbukit-bukit itu. Dan dalam perjalanan, tiba-tiba lembu yang mengangkat tabut tersebut tergelincir, lembunya kepleset sehingga tabutnya terguling dan Uza yang ikut dalam arak-arakan tabut tersebut yang berada di dekat tabut itu secara spontan dia tahan agar tabutnya itu nggak jatuh. Tetapi anak-anak, ternyata perbuatan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kemudian Uza mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Allah karena dia menyentuh tabut tersebut. Hal tersebut membuat Raja Daud sangat marah dan tidak mengerti. Ya Tuhan, kenapa kok Uza dihukum berat? Apa alasannya Tuhan melakukan itu terhadap Uza? Dia sudah berbaik hati loh menahan tabut perjanjian Allah itu supaya nggak jatuh. Tapi kok Tuhan malah menghukum Uza? Kata si Raja Daud.
Karena dia marah dan perjalanan belum sampai ke Yerusalem, Daud pun meninggalkan tabut tersebut di rumah Obed dan Edom selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu, Daud pergi ke suatu tempat. Dia pergi ke Yerusalem tanpa tabut yang dia akan pindahkan. Dia mau cari jawaban. Dia mempelajari hukum Musa yang berkaitan dengan proses pemindahan tabut Allah. Dalam kemarahannya, dia mencari tahu kenapa Tuhan menghukum Uza sedemikiannya. Dia cari-cari jawaban di buku hukum Musa, tanya ke sana ke sini, dan setelah dia membaca hukum Musa, akhirnya Daud sadar akan kesalahan yang diperbuatnya dan mempelajari tahapan-tahapan yang benar yang harus dilakukan untuk memindahkan tabut tersebut ke Yerusalem. Dan ternyata anak-anak, adik-adik sekalian, ternyata Daud memang salah. Ternyata tabut Tuhan itu hanya bisa dipindahkan oleh orang-orang Lewi yang telah disucikan saja. Daud sadar dan dia pun memulai mempersiapkan proses pemindahan tabut ke Yerusalem dengan bantuan dari orang-orang Lewi. Ya, dia salah kemarin. Dia memindahkannya tabut Allah itu hanya menggunakan kereta dan lembu. Padahal seharusnya tabut Allah itu diangkat oleh orang-orang suci dari kaum Lewi. Aduh, coba Daud itu cari tahu dulu, tanya-tanya dulu. Pasti Uza nggak dihukum ya, kasihan juga Uza ya. Nah, dan setelah dia sadar, dia pun mempersiapkan proses pemindahan tabut ke Yerusalem dengan bantuan dari kaum Lewi. Dan ia pun mengiring proses pemindahan tabut itu dengan mempersembahkan korban bagi Tuhan dan menari dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita Raja Daud tadi, kita belajar bahwa ketika ada peristiwa yang terjadi, anak-anak bisa belajar untuk merespon dengan tindakan yang tepat dan sesuai dengan perintah Tuhan. Dari cerita tadi, kita belajar untuk tidak sesuka hati dalam bertindak. Adik-adik bisa belajar dari Daud yang berusaha untuk mempelajari apa yang menjadi perintah Tuhan dan berusaha untuk merespon dengan sikap yang tepat. Jadi, kita tidak boleh mengikuti keinginan hati kita secara seenaknya. Harus dengar-dengaran. Dengar kata mama papa, dengar kata bapak ibu guru, dengar kata kakak, kata eyang, kata bude, kata setiap orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin memiliki pengalaman lebih dari kita. Ya, jadi harus dengar-dengaran, tidak boleh seenaknya sendiri. Karena sikap seenaknya sendiri atau tidak mau dengar-dengaran itu bisa mencelakakan kita. Misalnya, nih sekarang nih lagi masa pandemi kan ya, kita diminta oleh pemerintah untuk selalu menggunakan masker. Adek, ayo kalau keluar semua pakai masker. Nggak mau pakai masker, enggak, susah, aku nggak mau pakai masker. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Tidak boleh. Jadi kita dengarkan kata orang tua. Mama bilang begini, adek kalau keluar pakai masker ya. Nah sekarang karena virusnya semakin merajalela, kita pakai maskernya double ya sayang. Pertama masker medis dulu, kemudian dilapisi masker kain ya supaya
kita tidak terkena corona gitu ya. Yang diberitahu oleh mama kita itu adalah hal yang benar. Jadi kita ikuti supaya apa? Supaya kita sehat, tidak terkena virus-virus yang berterbangan di luar sana. Bagus ya ceritanya adik-adik. Nah, hari ini kita sudah belajar untuk memaknai bahwa kita harus dengar-dengaran dan memberikan respon yang tepat. Kalau kita tidak tahu dalam melakukan satu tindakan, jangan segan, tanyakan orang yang lebih tua. Boleh mama, boleh papa, boleh kakak, boleh eyang, boleh Pak De, Bude, siapa saja yang ada di sekitar kita. Kalau belum dapat jawabannya, kita bisa berdoa minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan berikan petunjuk hal yang terbaik bagi kita. Demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.